tentang Mus'ab bin Umair dikatakan annahu i'takafa fi syahri Ramadan hatta la yadriya mata al-lail wa mata an-nahar. Mus'ab bin Umair itu ketika datang bulan Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan sampai dia tidak tahu mana siang dan mana malam. Ada nggak ini kira-kira masyarakat Perden ini i'tikaf orang Timbengiran Tiasuk? Illa idza ja'at waktu sholat, kecuali ketika datang waktu sholat. Sebab ketika sholat zuhur berarti waktunya sekitar jam 12, ketika sholat asar sekitar jam 3 dan seterusnya. Bulan Ramadan para ulama-ulama kita berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba untuk meningkatkan amal perbuatan di hadapan Allah, sebab mereka itu beranggapan bahwa yang namanya dosa itu pasti diterima, tapi kalau ibadah belum tentu diterima. Coba ada di sini yang maksiat misalnya, dia maksiat, ghibah, nek cara bahasa Merdene seneng ngrasani. Ono napa boten iki seneng ngrasani? Terutama ibu-ibu iki paling seneng ngrasani. Wong nek ngrasani dheweke ngrentek. Duh Gusti, aku iki ngrasani kira-kira dosaku diterima apa ora ya? Niki mesti diterima. Tapi kalau Anda semuanya panjenengan sedaya salat, udune wis bener, salate wis bener, diterima atau tidaknya salat itu hak prerogatifnya Allah. Jenengan itu namung menggugurkan kewajiban. Makanya para ulama-ulama kita dulu pada bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan amal perbuatan agar apa? Agar ibadahnya diterima di sisi Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini, pada bulan Syawal ini, sebelumnya itu bulan Ramadan, kita itu artinya pada bulan Ramadan itu menghilangkan nafsu yang sudah mengakar. Setiap manusia itu pasti salah, pasti lupa, ya, itu pasti. Saya pernah baca kitab namanya Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'id Duhur karangan Ibnu Iyas. Dalam kitab itu dikatakan kenapa kok manusia sering lupa. Jadi bapak kita Abul Bashar Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Umurnya berapa Pak? 1000 tahun. Pada suatu hari Abul Bashar ini pengen minta ditunjukkan benih-benih keturunan. Ternyata ada satu keturunan Nabi Adam yang begitu bercahaya, dan Nabi Adam penasaran. Ya Allah, man hadza? Siapa ini? Kemudian dalam sebuah hadis qudsi dikatakan hadza Daud. Ini namanya Nabi Daud. Bahkan umruhu, berapa umurnya? Umurnya itu sekitar 100 tahun. Pendek sekali umurnya. Kalau begitu saya ingin menghibahkan umur saya 60 tahun untuk Nabi Daud. Jadi umurnya Nabi Daud berarti 160 tahun, karena tadinya 100 tahun diberi 60 tahun oleh Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam di umur 940 tahun, hampir 1000 tahun, malaikat pencabut nyawa datang. Ini kisah ada dalam kitab Bada'i'uz Zuhur karangan Ibnu Iyas. Silakan panjenengan sedaya bisa cek sendiri. Setelah umur 940 tahun, ada malaikat pencabut nyawa datang. Loh, katanya saya umurnya 1000 tahun, saya baru 940 tahun, kok nyawa saya mau dicabut? Kemudian malaikat Israel mengatakan, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Anda itu pelupa, dan keturunan Anda akan jadi orang yang pelupa. Bukannya dulu Anda sudah menghibahkan 60 tahun untuk keturunan Nabi Daud. Kenapa kok sekarang pada umur 940 tahun ketika nyawa Anda mau dicabut, Anda protes? Nah, ini kemudian jadi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya kita harus selalu mohon ampun, kita harus selalu
mustamir, kita harus selalu mohon ampun, istiqomah. Al istiqomah tu khairun min alfi karomah. Dalam sebuah kisah dikatakan dalam kitab yang sama, ada seorang imam besar namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pada suatu ketika berkunjung ke Baghdad. Dia singgah di masjid, ketemu sama tukang roti. Nah, ketika melihat Ibrahim bin Adham pakaiannya compang-camping, kemudian si tukang roti mengajak berkunjung ke rumahnya. Ayo menginap di rumah saya, ayo datang ke rumah saya. Ibrahim datang ke rumah si tukang roti, nginep. Dan ketika malam hari, Ibrahim ini melihat sesuatu yang aneh. Kenapa itu? Sebab si tukang roti dulu, ya, di Arab dulu katanya kalau buah roti itu dibakar, dimasukkan dipanggang, kemudian ditarik, dipanggang, ditarik. Jadi ketika manggang, si tukang roti mengatakan bismillah, ketika narik rotinya mengatakan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Dia tidak tidur selama semalam. Jadi baca apa? Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kemudian pagi-pagi Ibrahim itu tanya kepada si tukang roti, ya Syekh, Anda sudah melakukan pekerjaan ini, yakni di malam hari Anda tidak tidur, Anda membaca Bismillah, alhamdulillah, sudah berapa tahun? Saya sudah melakukan ini selama 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Jadi setiap malam dia nggak tidur. Kemudian apa keistimewaan yang Anda peroleh dari Anda membaca Bismillah, alhamdulillah sepanjang malam tidak tidur sampai 20 tahun? Si tukang roti menjawab, saya diberi keistimewaan oleh Allah, semua keinginan saya dapat dipenuhi kecuali satu. Apa itu? Ibrahim penasaran. Saya dalam hati kepengen berjumpa dengan imam besar namanya Ibrahim bin Adham, tapi sampai sekarang belum ketemu. Si tukang roti kepengen ketemu sama Ibrahim bin Adham, selama 20 tahun dia baca Bismillah, alhamdulillah, setiap malam nggak tidur. Nah, ibu-ibu ini kepengen rumah baru, kepengen sawah, kepengen mobil, berdoanya sudah berapa tahun? Bapak-bapak sudah berapa tahun, Bang? Hadirin hadirat yang saya hormati, begitulah para ulama-ulama kita, para panutan-panutan kita dalam menghabiskan bulan Ramadan kemudian menyambut bulan Syawal. Mereka itu menghabiskan, ya, para ulama-ulama kita seperti itu. Mereka itu mujtahid, mereka itu imam. Mereka itu yang mengumpulkan ilmu kepada kita sehingga ilmu tersebut bisa kita nikmati sekarang. Kalau lihat sejarahnya, para imam itu dalam mencari ilmu, itu Masya Allah sejarahnya. Ada seorang Amirul Mukminin fil Hadis. Saya punya kitab namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis ini dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab tersebut dikatakan ada seorang Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi kalau ibu-ibu belajar ilmu hadis ini, ada predikat, ya, paraban, cara bahasa modern, paraban bagi seorang muhadis namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis itu orang yang hafal 1 juta hadis. Berapa, Bu? 1 juta hadis. Ada Al-Hafiz, ada Al-Hujjah, ada Al-Hakim, kemudian ada Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau Al-Hafiz itu orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Hujjah itu orang yang hafal 300.000 hadis. Kalau Al-Hakim itu orang yang mengetahui semua hadis-hadis Nabi. Kalau Amirul Mukminin fil Hadis itu orang yang mengetahui semua hadis Nabi, baik itu sahih, dhaif, hasan maupun predikat-predikat hadis yang lain. Misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mengetahui ada kitab namanya Al-Mustadrak karangan Al-Hakim An-Naisaburi. Kitab Al-Mustadrak itu dikarang oleh Al-Hakim, orang yang hafal sampai orang yang mengetahui semua hadis-hadis Nabi. Ini Al-Hakim. Di atasnya lagi ada Amirul Mukminin fil Hadis.
Misalnya siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani, ini Amirul Mukminin fil hadis. Ada satu ulama Syu'bah bin al-Hajjaj. Ini Amirul Mukminin fil hadis, dia hafal 1 juta hadis. Rumahnya di Basrah. Ini saya ceritakan bagaimana kronologi para ulama kita itu dalam tasabbur, ya, dalam mencari ilmu. Syu'bah bin al-Hajjaj ini suatu ketika dia mendengar orang di luar, orangnya namanya Nasr bin Hamad al-Waraqi. Nasr bin Hamad al-Waraqi itu sedang duduk-duduk mujalasah hadis dengan para muhaddis ketika itu. Nasr bin Hamad al-Waraqi mengatakan, haddatsana Israil bin Yunus, qala haddatsana Abu Ishaq as-Sabi'i, qala haddatsana Sa'id bin Ibrahim, qala haddatsana Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa shalla rak'ataini thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Syu'bah mendengar Nasr bin Hamad al-Waraqi mengucapkan sanad atau mata rantai hadis ini. Jadi mata rantainya, Nasr bin Hamad al-Waraqi punya guru namanya Israil bin Yunus. Israil bin Yunus mendengar dari Abu Ishaq as-Sabi'i. Abu Ishaq as-Sabi'i mendengar dari Sa'id bin Ibrahim. Sa'id bin Ibrahim itu mendengar dari Uqbah bin Amir. Syu'bah mendengar mata rantai ini, kemudian dia keluar dari pintu memukul Nasr bin Hamad al-Waraqi. Falat qomahu laqoman syadidan, dipukul sampai Nasr bin Hamad al-Waraqi ini menangis. Limadza ya Syekh? Limadza dhorabta? Kenapa Anda memukul saya? Syu'bah itu mengatakan, saya sudah meneliti mata rantai hadis ini bukan cuma ke gurumu tapi ke gurunya gurumu. Siapa? Yaitu Abu Ishaq as-Sabi'i. Suatu ketika Syu'bah bin al-Hajjaj ini ingin meneliti hadis tersebut dari mata rantai 4 ini, ya. Dia berkunjung, dia tanya ke ulama gurunya Israil bin Yunus namanya Abu Ishaq as-Sabi'i. Apakah benar Sa'id bin Ibrahim mendengar dari Uqbah bin Amir? Sebab antara Sa'id bin Ibrahim dan Uqbah bin Amir jaraknya itu terpaut banyak generasi. Tidak mungkin Sa'id bin Ibrahim mendengar dari Uqbah bin Amir. Abu Ishaq as-Sabi'i ditanya oleh Syu'bah, dia tidak menjawab. Abu Ishaq as-Sabi'i seolah-olah itu mendengar dari siapa? Sa'id bin Ibrahim. Sa'id bin Ibrahim itu mendengar dari Uqbah bin Amir. Oh iya. Kemudian Syu'bah ini tanya kepada siapa tadi? Kepada namanya Abu Ishaq, kepada namanya Abu Ishaq as-Sabi'i. Apakah Anda meriwayatkan bahwa Sa'id bin Ibrahim mendengar dari Uqbah bin Amir? Abu Ishaq diam. Ada salah satu muridnya Abu Ishaq mengatakan Sa'id bin Ibrahim maujud di Makkah. Kemudian Syu'bah melakukan perjalanan ke Mekah, dari Basrah ke Mekah selama 1 bulan, cuma untuk cross check, cuma untuk meneliti apakah Sa'id bin Ibrahim mendengar dari Uqbah bin Amir. Dia kemudian pergi ke Mekah selama 1 bulan. Dia cari orang namanya Sa'id bin Ibrahim, ketemu. Tanya, ya Sa'id, apakah Anda mendengar hadis ini dari Uqbah? Lah, katanya tidak, saya tidak mendengar hadis ini dari Syu'bah. Anda mendengar dari siapa? Saya mendengar dari Ziyad bin Mikhraq. Aina Ziyad bin Mikhraq? Ziyad bin Mikhraq di mana? Ziyad bin Mikhraq maujud di Madinah. Kemudian dari Mekah, saat Syu'bah ini berkunjung ke Madinah cuma untuk ketemu sama Ziyad bin Mikhraq. Apakah mendengar dari Uqbah bin Amir? Sampai di Madinah ketemu sama Ziyad bin Mikhraq. Apakah Anda mendengar dari Uqbah bin Amir? Lah. Dari mana Anda mendengar? Saya mendengar dari Syahr bin Hawsab. Aina Syahr bin Hawsab? Syahr bin Hawsab maujud min indi baitik, yaitu di Basrah. Jadi dari Basrah
kemudian ke Mekah 1 bulan, kemudian ke Madinah 1 bulan, kemudian balik lagi ke Basrah selama 1 bulan. Jumlahnya berapa, Bu? 3 bulan ya, untuk ngecek apakah yang namanya Sa'ad bin Ibrahim itu mendengar dari Uqbah bin Amir. Kemudian dari Madinah dia kembali ke Basrah untuk cari orang namanya Syahr bin Hausad. Ketemu Syahr bin Hausad. Hal sami'ta min Uqbah bin Amir, apakah Anda mendengar dari Uqbah bin Amir hadis tersebut? Kemudian Syahr bin Hausad mengatakan tidak, saya mendengar dari Abi Raihanah an Uqbah ibni Amir. Jadi dalam sanad hadis ini ada namanya an-anah atau ada namanya tadlis, pemalsuan dalam sanad ya. Pemalsuan dalam sanad ini menurunkan derajat hadis, dia tidak sahih tapi menjadi dhaif. Untuk cross check hanya apakah Sa'ad bin Ibrahim mendengar dari Uqbah, cross checknya kemudian dia dari Basrah ke Mekah ke Madinah balik lagi ke Basrah selama 3 bulan. Sampai ketika dikatakan dalam kitab tersebut, Uqbah bin Al-Hajjaj kembali ke rumah selama dia berkelana 3 bulan itu, sampai-sampai istrinya tidak kenal dengan Uqbah, sebab rambutnya jadi panjang, rambutnya jadi compang-camping bajunya, kemudian kumisnya panjang. Jadi pulang ke rumah istrinya sampai tidak kenal. Gara-gara 3 bulan itu cross check apakah hadis tersebut betul-betul mata rantainya bisa dipertanggungjawabkan. Ini perjuangan ulama-ulama kita, perjuangan ulama-ulama kita, karena mereka sangat mencintai ilmu. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah itu muridnya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muridnya Ja'far Shadiq. Abu Hanifah itu. Abu Yusuf sangat cintanya kepada ilmu sampai ketika pada saat anaknya meninggal. Jadi Abu Yusuf ini punya anaknya meninggal. Pada suatu ketika anaknya meninggal berbarengan dengan acara majelis Abu Hanifah, karena dia muridnya Abu Hanifah. Kemudian dalam kitab, saya punya kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, karangan Abdul Fattah Al-Ghuddah, ini muhaddis dari Mesir. Dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama dikatakan bahwa Abu Yusuf ini suatu ketika anaknya meninggal, kemudian berbarengan dengan majelis Abu Hanifah. Nah, yang lucu Abu Yusuf ini memilih hadir di majelis Abu Hanifah wa wakkala bitajhizihi wa dafnihi ila jarihi. Abu Yusuf punya anak meninggal, kemudian ketika meninggal penguburannya diwakilkan kepada tetangganya dan dia milih hadir di majelis Abu Hanifah. Kira-kira ada nggak di Mekah yang kayak gini? Abu Yusuf ya punya anak, bisa dibayangkan anaknya